Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Budidaya Ikan Gembira BCBS. Dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai tentang penyebab dari pertumbuhan ikan lele yang melambat ya. Jadi buat teman-teman yang khususnya untuk petani ataupun budidaya pemula, pastinya banyak sekali pertanyaan mengenai tentang kenapa sih yang membuat ikan lele itu pertumbuhannya melambat ataupun retan. Simak video ini dari awal sampai akhir supaya teman-teman paham apa yang saya sampaikan ya. Oke, kita kembali ke pembahasan topik teman-teman ya. Jadi sebenarnya untuk sistem budidaya apapun ya, itu pasti jika mengalami kesalahan yang saya sebutkan ini, pasti ikan lele pertumbuhannya akan melambat. Sebenarnya dalam budidaya ikan lele kita perlu atau wajib mengetahui tentang proses pemberian pakan ya. Jadi untuk pemberian pakan ini tidak asal-asalan dan juga tidak ngawur ya. Dalam pemberian pakan kita harus tentukan pada waktu jam, takaran pakan yang perlu teman-teman ketahui ya, dan juga jenis-jenis pakan yang kita berikan pada ikan lele. Itu sangat berdampak besar terhadap pertumbuhan ikan lele ya. Dari mulai takaran ya, kita takaran untuk pemberian pakan kita harus menakar ya, ataupun menimbang kalau bisa ya, ataupun kira-kira lah ya, sekiranya cukup, jangan sampai berlebihan, jangan sampai kurang ya. Jika kita memberikan pakan asal-asalan, mungkin ya kita hanya memberikan pakan satu genggam, sudahlah, gak usah lagi, besok lagi aja, walaupun ikannya masih lapar, tetap aja teman memberikan sedikit ya. Itu akan memperlambat pertumbuhan ikan lele teman ya. Dan ada juga yang berasumsi seperti ini, jika kita memberikan pakan yang banyak pada ikan lele, maka pertumbuhannya akan lebih cepat. Itu asumsi yang sangat keliru sekali teman-teman ya, atau salah ya. Kenapa saya bilang keliru dan salah? Karena pemberian pakan yang berlebih itu bisa mengakibatkan penyakit jamur, ikan stres, ikan sakit, bahkan yang parah ikan mati ya. Kenapa bisa begitu? Karena jika kita memberikan pakan yang berlebihan, otomatis pasti ada pakan yang tidak termakan ya, dan dia akan mengendap di dasar. Setelah dia mengendap di dasar, dia akan menimbulkan jamur ya. Setelah jamur sudah menginfeksi ikan, maka yang terjadi ikan sakit, mungkin bisa stres karena kekenyangan, dan ditambah jamur itu, jadi dia akan mati ya. Lalu yang berikutnya yang tidak teman-teman ketahui juga adalah mengenai keliru pemberian pakan ya, jenis pakan. Keliru dalam pemberian jenis pakan bukan berarti kita memberikan pakan istilahnya selain pellet ya. Walaupun teman-teman memberikan pakan pellet atau fur ya, tapi jika merek yang kita gunakan ataupun jenis pakan yang kita gunakan keliru, maka pertumbuhan akan melambat ya. Contoh ya, ini teman perlu catat juga ya, untuk jenis-jenis pakan yang saya sarankan ini. Untuk usia bibit, awal bibit kita tebar, usahakan kita kasih dengan pakan PF1000 ya, ataupun PF800. Itu pakan yang sangat bagus sekali untuk pertumbuhan bibit. Lalu yang berikutnya, setelah satu sak ataupun mungkin 2 sak ya, jika jumlahnya banyak ya 2 sak ya. Tapi kalau 5000 itu cukup 1 sak aja ya. Setelah kita memberikan pakan ya PF1000, lalu pakan selanjutnya itu kita kasih min 1 ya, min 1, lalu min 2, dan min 3, dan seterusnya lah ya. Pokoknya yang kalau bisa sih terakhir min 2 aja teman ya, biar pertumbuhannya itu cepat. Walaupun lebih mahal pakannya ya, tapi menurut saya nggak jadi masalah karena selisihnya sedikit lah ya kalau dari harga, dan itu pun akan bagus juga di diri kita, di ikan lele kita teman ya, karena pertumbuhan akan cepat dan akan maksimal ya. Dan lagi, selain dari pakan pellet ya, ini sering sekali diabaikan oleh teman-teman semua ya. Jangan sampai kita memberikan pakan pada ikan lele itu sayur-sayuran, contoh ya, kangkung, kol, dan sayur-sayuran yang lain, pokoknya hijau-hijauan lah. Jangan sampai ya teman-teman ya. Ataupun nasi ya, ataupun roti, ataupun yang lain-lain lah. Kalau roti masih mending teman-teman ya. Tapi kalau untuk pemberian pakan sayur-sayuran itu tadi saya kurang setuju ya. Karena itu yang terjadi malahan akan menghambat pertumbuhan ikan lele teman-teman ya.
jika kita memberikan sekali ya atau 2 kali aja dalam 1 kali dalam seminggu, ya saya anggap nggak apa-apa lah sebagai pakan pengganti ataupun pakan darurat ya. Itu pun kalau ikan mau, kalau nggak mau nggak usah ya. Dan jika kita memberikan pakan sayuran terus-menerus, saya jamin siapapun petaninya kalau sudah senior ya, ini kalau ada yang bisa, coba saya di tag ya. Saya bisa Bang membuktikan memberikan pakan sayuran itu bisa membesarkan ikan lele ya. Coba saya tag teman ya. Sayuran, jadi tanpa ada pakan tambahan ya, mungkin tambahan vitamin, daging dan lain. Pokoknya sayuran aja. Kalau bisa membuktikan, nanti saya akan coba belajar di orang tersebut ya. Dan lagi teman ya, untuk pemberian pakan sayuran itu kita akan melihat ikan akan makan ya. Mungkin kita kasih pakan nasi, mungkin di masyarakat rata-rata kan begitu ya, mereka nggak tahu. Itu seolah-olah ikan akan makan, tapi dia akan kadang memuntahkan kembali karena pakan nggak cocok. Kadang juga dia benar-benar makan tapi tidak akan memperbesar ukurannya ya, di stuck di situ saja. Dan selain dari kita pemberian pakan, yang perlu teman-teman ketahui yang mengakibatkan ikan pertumbuhan melambat adalah perawatan yang salah atau kualitas air. Itu sangat berdampak besar sekali teman-teman ya. Dari mulai air terlebih dahulu ya. Jika kita merawat airnya, maka otomatis ikan akan gesit ya. Coba teman-teman praktekkan. Jika air dalam budidaya teman-teman itu keruh ya, coba ganti terlebih dahulu, puasakan 4 jam lalu kita kasih pakan sampai besok, pasti nafsu makannya akan meningkat ya. Berbeda jika kita memberikan pakan terus tapi tanpa memperhatikan kualitas airnya. Ikan akan menggantung, akan malas makan, dan sesekali mungkin nafsu makannya meningkat tapi anjlok lagi ya. Jadi seperti itu. Dan perawatan selain dari air adalah kita harus merawat dari segi ikannya teman ya. Perawat dari segi ikannya itu dengan cara seperti apa? Kita perhatikan ikan kita waktu kita memberikan pakan ataupun pada kondisi malam hari ya. Dalam artian memperhatikan adalah kita mengamati teman ya. Kita mengamati ikan kita itu memang dalam kondisi yang sehat atau tidak ya. Ada suatu penyakit yang bisa mengakibatkan ikan nafsu makannya itu meningkat tapi dia tidak mau tumbuh besar. Jenis pakannya biasanya jenis penyakitnya itu adalah kalau nggak salah teman ya, karat karat lumpur lah ya. Istilahnya saya itu karat lumpur karena di badannya itu kayak dia masuk ke lumpur gitu ya. Bukan karat putih ya, karat putih kan totol-totol teman ya. Di karat lumpur dia badannya kayak masuk ke lumpur gitu ya. Kalau ada gejala ikan yang badannya itu kayak penuh lumpur tapi nggak bisa hilang ya, itu sudah kena itu. Jadi cara menghilangkannya cukup kita kasih garam gosok 1 sendok untuk takaran budidaya ikan lele di galon ini ya. Dan untuk takaran kolam besar kita bisa kasih 3 genggam ya, atau 2 genggam tiap pagi dan sore. Dan selain dari penyakit ataupun kita mengetahui penyakit dalam pengamatan, untuk pengamatan itu juga pun kita bisa mengetahui ya ikan kita itu pertumbuhannya itu seberapa sih cepatnya itu, ataupun normal atau tidak. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Jika ada suatu kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai tentang seputar budidaya ikan lele, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Nanti insya Allah saya akan jawab melalui komentar secara langsung, ataupun saya buatkan konten atau video mengenai tentang pertanyaan teman-teman ya. Dan saya mempunyai pesan buat teman-teman ya semua yang sedang belajar dalam budidaya ikan lele, usahakan jangan putus asa karena suatu kegagalan ya. Jadi anggap saja pembelajaran bagi diri kita jika mengalami kegagalan ya, karena jiwa pengusaha tanpa mengenal rasa menyerah dan tidak kenal akan putus asa ya. Jadi kita coba terus sampai kita berhasil ya, karena gagal adalah pembelajaran yang sangat penting.
Oke, salam dari saya, Budidaya Ikan Gembira BCBS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan Nusantara, salam jos ya.